Riset terbaru menyatakan bahwa 1 dari 5 orang nganggep kalau dirinya itu nggak bahagia. Banyak dari kita yang ngerasa kejebak atas berbagai penderitaan yang ada dalam hidup. Jebakan-jebakan ini bisa datang dalam berbagai bentuk, mulai dari kebiasaan buruk, perilaku, atau bahkan berasal dari pola pikir lu sendiri. Yang nyebelin lagi adalah jebakan-jebakan ini seringkali datang tanpa peringatan, dan sayangnya lu baru sadar setelah semuanya udah telat. Tapi kabar baiknya, lu nggak perlu menderita di kemudian hari kalau lu bisa tahu ciri-cirinya yang bakal gua bahas di video ini. Gua bakal ngebahas 7 jebakan duniawi yang harus lu hindarin seumur hidup. 1. Menunggu hidup dimulai. Banyak orang yang mikir kalau hidup itu baru mulai pas mereka udah nyiapin semua hal. Padahal hidup itu udah mulai sejak lo lahir sampai dengan sekarang. Sering banget lo dengar ada orang yang bilang, nanti aja deh kalau udah beli kamera bagus baru mau coba bikin konten. Atau besok aja deh kalau udah beli sepatu bagus baru mau olahraga. Alasan-alasan kayak gini sering diucapin sama banyak orang. Mungkin temen lo, orang sekitar, atau bahkan lo sendiri. Kita sering ngerasa bahwa kita bisa nunda segala hal atas dasar mikir masih ada waktu. Padahal waktu itu nggak nunggu siapapun. Justru waktu itu harus dijemput pakai tindakan. Seiring berjalannya waktu, lo cenderung ngebiarin diri lo keperangkap dalam harapan bahwa hidup itu nantinya bakal jadi lebih baik. Tapi, harapan itu cuma ilusi yang lo buat pakai imajinasi tanpa bukti. Kesiapan itu datang dari tindakan. Jadi, jangan nunda lagi impian lo karena setiap detik yang kebuang adalah waktu yang enggak bisa balik lagi. Waktu terbaik pertama buat nanam pohon emang 10 tahun lalu, tapi waktu terbaik kedua adalah sekarang. 2. Mentalitas korban. Dalam beberapa kesempatan sering banget lo berharap bakal ada orang yang datang buat nyelamatin hidup lo. Entah itu keluarga, teman, pasangan, atau pemerintah. Orang-orang ini lo harapin bisa jadi juru selamat yang bisa ngatasin segala masalah di hidup lo. Mentalitas kayak gini disebut mentalitas korban atau victim mentality. Orang dengan mentalitas ini selalu ngerasa nggak punya kontrol atas dirinya sendiri dan selalu nyari orang lain buat disalahin. Lo ngerasa bahwa setiap masalah dalam hidup lo adalah faktor yang disebabin sama orang lain. Contohnya pas lu gagal dalam tes buat dapetin kerjaan. Daripada introspeksi diri, lu malah nyalahin orang lain yang curang pakai orang dalam. Terus lu terus-terusan nyalahin orang itu tanpa ngelihat ke diri lu sendiri yang mungkin aja masih banyak kurangnya. Dalam buku Man Search for Meaning disebutkan, kalau meskipun lu nggak selalu bisa ngontrol apa yang terjadi dalam hidup, tapi lu tetap selalu punya pilihan tentang gimana cara ngerespon situasi itu. Sebenarnya kalau lu ngomongin faktor X, faktor ini emang pasti ada. Tapi kalau setiap kejadian yang ada dalam hidup ini lu selalu nyalahin faktor X, maka lu nggak akan gerak kemana-mana. Padahal kalau lu bisa ngambil hikmah dari setiap kegagalan, maka itu bakal jadi pelajaran yang sangat berharga. Dalam hidup ini yang harus nyelamatin lo adalah diri lo sendiri. Jangan selalu nyalahin orang lain, begitu juga nunggu orang lain buat nyelamatin hidup lo. Karena sebenarnya setiap individu adalah arsitek buat hidupnya sendiri. 3. Membandingkan hidup. Salah satu perangkap yang sering lo hadapin sekarang adalah ngebandingin diri sama orang lain, apalagi di era media sosial di mana orang-orang cenderung nunjukin kehidupan yang kelihatan sempurna. Di era media sosial sekarang ini, pertunjukan versi kehidupan terbaik antar manusia jadi makin intens. Orang-orang sering nunjukin sisi terbaik dari hidup mereka yang kadang bikin lo ngerasa hidup lo nggak cukup baik kalau dibandingin sama mereka. Padahal lo dan mereka itu sebenarnya nggak ada kaitannya sama sekali. Mereka punya hidupnya sendiri, begitu juga lo yang punya hidup lo sendiri. Ngebandingin diri lo sama orang lain nggak akan bikin perasaan lo jadi lebih baik. Lagian hidup ini juga bukan kompetisi. Lo harusnya fokus ke perjalanan menuju versi terbaik dari diri lo masing-masing, bukan versi terbaik menurut standar orang lain. 4. Mencari dopamin instan. Dopamin itu hormon yang ngasih rasa senang atau kepuasan pas lo mencapai sesuatu. Dopamin sering disebut juga hormon kebahagiaan karena berperan besar ngasih rasa senang pas lo ngelakuin suatu hal yang seru. Kalau zaman dulu buat dapetin dopamin ini, lo perlu usaha ekstra. Misalnya olahraga, makan enak, atau berhasil capai goals tertentu. Tapi sekarang, usaha buat dapetin dopamin ini bisa lebih gampang atau bahkan kebangetan gampang. Karena di era digital ini banyak hal yang bisa memicu dopamin secara instan. Contohnya media sosial. Pas pakai aplikasi kayak Instagram, TikTok, atau Facebook, lu gampang banget dapat rasa senang cuma dengan scroll-scroll media sosial. Tapi sayangnya dopamin yang lu dapat dari media sosial ini adalah dopamin murah karena dapatnya instan. Ini berbahaya karena bisa nurunin kemampuan lu buat nikmatin aktivitas lain atau disebut juga anhedonia.
Pas otak lu kebiasa dapet dopamin dosis kecil dan instan, lu jadi susah nikmatin kegiatan lain. Aktivitas yang dulu terasa menyenangkan, misalnya baca buku, olahraga, atau ngobrol sama temen, sekarang bisa terasa ngebosenin dibanding buka media sosial. Selain itu, hal ini bikin gangguan fokus dan nurunin produktivitas. Karena dopamin instan ngaruh ke kemampuan lo buat fokus ke kerjaan yang butuh konsentrasi tinggi. Pas otak kebiasa rangsangan cepet kayak scroll-scroll video tiap beberapa detik, lo jadi mudah keganggu dan susah konsentrasi ke kerjaan yang butuh fokus lama. Beberapa pakar juga bilang bahwa dalam beberapa dekade terakhir daya fokus manusia makin menurun. 5. Ingin serba cepat, kebanyakan orang suka solusi yang cepat. Tapi, nggak semua solusi cepat itu solusi terbaik. Kadang solusi cepat dan solusi terbaik adalah dua hal berbeda. Di era globalisasi yang semuanya berjalan cepat ini, banyak orang ingin segala sesuatunya kelar instan. Misalnya jadi kaya instan, belajar instan, bisnis instan, dan lain sebagainya. Tapi, kecepatan ini kadang mendorong lo buat lakuin hal-hal nggak etis. Misalnya pas lo mau buka bisnis online, karena pengen kembangin bisnis, lo cepet, lo jadi terdorong buat lakuin hal enggak jujur kayak beli followers, bikin fake review, atau bahkan nipu customer dengan cara-cara nggak bijak. Pas lo lakuin itu, awalnya bisnis lo kelihatan berkembang. Tapi nanti semua keburukan bakal kebongkar sendiri, gimana pun caranya. Banyak orang kejebak ide bahwa sukses bisa dicapai cepat lewat jalan pintas. Tapi kenyataannya nggak ada yang lebih berbahaya daripada godaan cari kemudahan lewat jalan pintas itu. Sebenarnya nggak ada larangan bergerak cepat karena di kondisi tertentu, gerak cepat memang harus. Hanya saja, jangan sampai motivasi ini mendorong lo cari jalan pintas dengan menghalalkan segala cara yang melawan moral dan etika. 6. Tergoda pay later, beli sekarang, bayar nanti. Di masyarakat yang serba cepat dan dengan kemajuan teknologi yang memudahkan ini, banyak orang terdorong buat beli barang yang sebenarnya enggak mereka butuhin. Keinginan punya sesuatu yang baru atau ikutin tren viral sering kita temui sehari-hari. Dan nggak jarang keinginan itu dibeli pakai kredit atau pay later yang nawarin fitur beli sekarang bayar nanti. Fenomena beli sekarang bayar nanti ini sering nyiptain ilusi kebebasan finansial yang bikin mereka kayak bisa punya semua yang diinginkan tanpa ngerasa terbebani biaya. Padahal kalau dipikir lagi, pay later ini bisa bikin lo kejebak hutang yang terus nambah. Hal ini makin mencekik seiring waktu karena tagihan terus datang plus bunga yang numpuk. Contohnya banyak orang nyicil beli mobil karena anggap bisa ningkatin status sosial. Tapi ternyata mobil itu lebih banyak bawa penderitaan nguras uang mereka buat cicilan, asuransi, dan biaya pemeliharaan daripada kepuasan status sosial. 7. Biaya yang terlanjur keluar. Di dalam buku The Art of Thinking Clearly ada bahasan tentang sunk cost fallacy. Sunk cost fallacy itu kecenderungan lo terus investasi di sesuatu yang udah jelas enggak untung, tapi tetap dipertahankan cuma karena lo udah keluarin sumber daya buat itu. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak orang kejebak di keputusan buruk cuma karena anggap udah invest banyak waktu, uang, atau tenaga di dalamnya. Contohnya dalam relationship, lo udah pacaran 5 tahun sama pasangan lo. Meski lo udah ngerasa nggak bahagia, lo tetap mutusin lanjut cuma karena udah keluarin banyak waktu dan energi selama 5 tahun. Lo nganggep kalau lo berhenti, lo bakal kehilangan semua yang udah lo kasih. Padahal kalau lo berhenti dan ngekorbankan itu, justru bakal lebih baik. Soalnya setidaknya dengan lo putus dari hubungan yang lo rasa nggak bikin lo bahagia, lo bakal nyelamatin kebahagiaan lo di masa depan. Kalau lo nggak berani keluar dari hubungan itu, ya siap-siap aja menderita lagi sampai tahun-tahun berikutnya. Contoh lain, kalau lo nonton film di bioskop dan ngerasa filmnya bener-bener jelek, nggak apa-apa kok kalau lo mau keluar duluan. Jangan ngerasa rugi cuma karena udah bayar tiket. Di atas kertas lo emang rugi, tapi dengan keluar lebih awal, lo bisa hemat waktu dan hindarin penyesalan lebih berat nonton film jelek sampai selesai. Lo nggak apa-apa rugi di awal, tapi kalau lo udah tahu itu rugi, jangan diterusin sampai rugi berikutnya. Lebih bijak kalau lo potong kerugian itu dengan ninggalin dan fokus ke hal lain yang lebih bermanfaat buat lo di masa depan. Dan itu tadi 7 jebakan duniawi yang harus lo hindarin seumur hidup. Apalagi di zaman modern ini yang semua bergerak cepet banget. Di masa ini sering lo ngerasa pengen nunggu momen tepat buat mulai sesuatu. Entah karena belum siap atau karena lagi malas aja, hidup ini udah berjalan bahkan pas lo lagi nonton video ini. Jadi mulai bertindak dari sekarang meski cuma langkah kecil. Selain itu jangan suka kejebak mentalitas korban yang selalu nyari alasan atau nyalahin orang lain atas ketidakbahagiaan diri sendiri. Lo emang
nggak bisa kontrol faktor X karena itu di luar kendali lo. Tapi, lo tetap punya kontrol atas diri lo sendiri. Lebih jauh lagi, hindari bandingin hidup lo sama orang lain. Terutama sama gambaran yang sering ditampilin di media sosial. Karena itu semua cuma sampul terbaik dari kehidupan orang-orang. Fokuslah jadi versi terbaik dari diri lo tanpa ngerasa tertekan dengan standar orang lain. Untuk masalah finansial, belajar kelola keuangan dengan delay gratifikasi. Jangan tergoda beli sesuatu cuma karena tren atau karena lo punya akses ke pay later. Dan terakhir, jangan biarin diri lo kejebak dalam hubungan atau keputusan yang udah jelas enggak kasih manfaat lagi. Karena kadang melepaskan adalah langkah terbaik buat buka lembar baru yang lebih bermakna. Terima kasih udah nonton sampai akhir. Jika video ini menyentuh lo, jangan lupa like dan subscribe channel ini. Bagikan ke seseorang yang juga butuh suntikan motivasi. Karena ketika kita saling mendukung, kita tumbuh bersama menjadi versi terbaik dari diri kita masing-masing.